Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang luar biasa, saya berada di SMK Negeri 1 Bawen bersama beliau Bapak Dr. Siswanto MID sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan beliau Bapak Nana Mulyana sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bawen. Bapak, tadi ada materi yang sangat luar biasa, tapi saya mau menanyakan terkait dengan keberadaan sekolah, di mana sekolah menengah atas atau SMK terkait dengan pasca sekolah. Banyak mereka yang pada intinya melanjutkan kepinginnya, tapi apalagi sekarang ada UKT yang begitu gede, akhirnya mereka cenderung ke satu pekerjaan. Ini kira-kira apa Pak yang mau dibangun dari sekolah SMA dan SMK? Iya, salah satu program, satu dari 10 program Bapak PJ Gubernur itu adalah pentingnya penguatan vokasi. Artinya bahwa Jawa Tengah komitmen untuk pentingnya penguatan vokasi ini bagi peserta didik. Nah, kita di provinsi ini bertanggung jawab kepada pendidikan di jenjang menengah, SMA, SMK, dan SLB. Kalau SMK sudah jelas tracknya, di sana ada vokasi, ada 3 jalur yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama langsung bekerja, yang kedua melanjutkan di perguruan tinggi, yang ketiga mandiri. Nah, yang mandiri ini perlu namanya penguatan khusus, memberi bekal pada mereka. Yang SMA memang diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi dengan sekarang kebijakan zonasi, otomatis mereka tentu saja tidak semuanya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah mereka diberi bekal? Karena mereka pasca sekolah atau setelah lulus, tentu saja mereka akan berada dalam masyarakat. Jangan sampai keberadaan mereka ini tidak punya kontribusi. Nah, inilah tugas kita. Nah, untuk menyiapkan anak-anak kita. Yang pertama dari anak-anak SMK yang tadi mandiri, harus bagaimana polanya untuk mereka siap mandiri. Bagi anak-anak SMA yang tidak melanjutkan juga bagaimana polanya. Nah, di Capdin 1 kita sudah punya program bersama, yaitu namanya Sinergi SMA SMK. Apa sinergi itu? Yaitu kolaborasi, inovasi, dan berbagi antara SMA dengan SMK. Apa yang harus berbagi? Praktek-praktek baik apa yang ada di SMK yang sudah dikembangkan terkait dengan kewirausahaan bisa ditularkan kepada anak-anak SMA. Belajar bareng, mulai dari gurunya, siswanya, yang kemudian nanti tidak hanya sebelah situ, bersinergi dengan teman-teman pelaku usaha atau UMKM. Wah, itu juga akan memperkuat nanti perekonomian yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah kolaborasi yang secara masif terbangun antara SMA, SMK dengan pihak lain, industri tentu saja. Kalau ketiganya ini terjadi, maka kita tidak merasa resah ketika nanti mereka lulus. Ya, hanya pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengawal mereka. Nah, oke, menarik sekali. Saya mau tanyakan lagi Pak. Ada di sebuah desa tentunya keberadaan sekolah-sekolah yang lain disebut. Nah, tentu saya akan sebut desa-desa tersebut. Bahkan kalau saya sampaikan, pastikan ujung dusun itu semua memiliki potensi, baik itu kultur, budaya, produktivitas, ke pertanian, perikanan, peternakan, semuanya ada. Nah, ini kebermanfaatan sebuah sekolah yang notabene ini anak-anaknya udah pinter main gadget. Nah, keren nih kalau ketika mereka bisa mulai menggandeng
ini tentu saja sangat menarik dan saya menyambut baik jika ini nanti bisa kita lakukan, ya. Nanti di SMA misalkan kan ada pelajaran kewirausahaan. Jadi pembelajaran sekarang kan tidak hanya sifatnya konseptual, tapi harus kontekstual sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, dengan kehidupan yang real, yang faktual. Bagaimana mereka nanti bisa belajar dari lingkungan, misalkan tadi, oh di situ ada desa terdekat yang ternyata punya potensi, wah ini bagus sekali. Nah, hanya nanti bagaimana dengan pelaku-pelaku usaha itu bisa ada koneksitas. Nah ini yang harus dibangun dulu. Tanpa ada koneksitas yang dibangun, tentu saja mereka nggak akan bisa masuk. Yang kedua, perlu memberikan pemahaman kepada, nah ini, manajemen sekolah. Mereka mau nggak mau kan harus membuat program nih. Tanpa pemahaman tentang bagaimana pentingnya belajar dari langsung dari alam atau dari yang ada di dekat sekolah itu, tentu saja kan nggak bisa. Ya kan itu. Kalau dari pemahaman itu sudah masuk, mereka buat program. Nah, bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada peserta didiknya, sehingga ekosistem ini bisa bergerak bersama, membangun kebersamaan, menumbuhkan etos kerja yang luar biasa. Keren sekali, Nah, Pak itu Siswanto. Luar biasa. Jadi kami memang bermimpi bagaimana keberadaan aset yang dimiliki oleh sekolah berupa murid yang sekian banyak, yang kalau boleh saya bilang Gen Z itu muncul dari anak-anak SMA, SMK. Gadgetnya oke punya, alangkah hebatnya ketika memblow up bareng-bareng sebuah tempat produktivitas, baik itu produksi, baik itu peternakan, pertanian, perikanan, semuanya blow up bareng. Itu sangat keren ya Pak ya. Ya, dan saya tunggu teman-teman yang punya potensi itu, ayo kami diajak dan kami siap untuk mengajak. Oke gitu, Bang Triswan, terima kasih. Lain waktu sambung lagi ya Pak. Oke. Ya. Jamnya. Iya. Bang Triswan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.